Baiklah, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Nursalim MS MA. Kepada beliau kami silahkan. Yang adik-adik duduk dulu sebentar baru bagi turun jenah. Tidak ada lagi yang berdiri, tidak ada lagi dibagi dulu telur sebentar tapi baru dibagi. Saya cuma mungkin paling lama 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan Bapak Kelurahan Sakuli beserta Ibu. Sama-sama kita muliakan Imam Masjid, yang sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terkhusus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita muliakan Bapak Babinsa yang setia mendampingi kita. Yang sama kita muliakan yang mewakili dari Kapolsek, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah maulid yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud ketaatan dan penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa bersyukur dan senantiasa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam 5 kali sehari semalam. Kita bersyukur sebagai umat Islam wajib hukumnya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam 5 kali sehari semalam. 17 kali karena jumlah rakaat dalam salat kita yang kita lakukan dalam 5 kali sehari semalam 17 rakaat. Yang di dalam 1 rakaat kita membaca surah Al-Fatihah, dan di dalam surah Al-Fatihah ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kali ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesuai tema peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai teladan pemimpin, sebagai rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita. Yang tentunya bagaimana mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus kenal Rasulullah. Dari mana kenalnya? Generasi kita sekarang lebih kenal artis daripada Rasulullah. Siapa yang salah? Yang pertama yang salah adalah kedua orang tuanya. Tidak memperkenalkan Rasulullah. Bagaimana itu Rasulullah? Dulu saya masih ingat ketika saya masih SD, diperkenalkan lewat lagu-lagu
Yang mungkin anak-anak sekarang sudah lupa itu. Ibu masih ingat lagu Cinta Nabi? Coba yang ingat, coba angkat tangan. Anakku yang masih ada yang ingat Cinta Nabi? Lagunya? Coba ini. Iya. Saya kasih kocek kalau dia hafal. Ini. Halal. Gini, coba ikut ya. Kalau saya lakukan pasti, oh ternyata saya tahu gitu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Apa juga? Setelah dewasa dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa pencipta alam semesta. Lagu tapi dakwah cinta kepada Nabi. Bagaimana kita mencinta Nabi? Ketika ditanya siapa kakeknya Nabi, tidak tahu. Siapa ibunya Nabi, tidak tahu. Siapa bapaknya Nabi, tidak tahu. Siapa saudaranya Nabi, tidak tahu. Siapa sahabatnya Nabi, tidak tahu. Ya apa yang kamu tahu? Nenekku bagi saya tahu. Kalau nenek jelas kamu tahu. Ini Nabi. Bagaimana kita cinta Nabi? Kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Kita tidak pernah ketemu sahabatnya Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, cucu Nabi. Tidak pernah kita ketemu Hasan dan Husain. Bagaimana kita mengenal Rasulullah? Maka dengan melalui maulid. Disinilah tadi dibacakan barasanji. Tahu barasanji? Barasanji ini menjelaskan tentang mulai dari bertemunya Abdullah dengan Siti Aminah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Makkah dan Madinah, sampai Rasulullah wafat, itu diceritakan semua di dalam barasanji. Dan saya sudah ada terjemahannya barasanji pada saya dalam bahasa Indonesia. Dan pada hari ini apa yang disampaikan tadi dalam sastra Arab, saya akan kupas mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, apa makna daripada barasanji? Pertama, di dalamnya barasanji ada salawat. Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat itu banyak. Ada salawat badar, ada salawat pati, ada salawat Nabi, ada salawat Jibril. Yang paling pendek itu salawat Jibril. Ada yang hafal salawat Jibril? Apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah pernah didatangi malaikat Jibril, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa saja umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan menuntunnya melewati titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Jaminan Jibril. Malaikat yang kedua datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad 10 kali. Malaikat Israel pencabut nyawa datang kepada Rasulullah, saya akan mencabut rohnya seperti saya cabut rohnya para nabi dan rasul. Itu jaminan Israel pencabut nyawa. Malaikat yang ketiga datang kepada Rasulullah, malaikat Israfil yang meniup sangkakala, ya Rasulullah, umatmu yang melakukan salawat kepadamu 10
kali saya akan sujud kepada Allah, saya tidak akan bangun dari sujud saya sebelum Allah mengampuni dosa umatmu yang berselawat kepada Allah. Malaikat Aqdi juga datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang berselawat kepadamu 10 selawat, saya akan memberikan makanan dan minuman di padang mahsyar. Ketika dia minum, dia tidak akan haus, dan ketika dia makan, dia tidak akan pernah lapar. Jemaah Maulid yang sama dimuliakan oleh Allah, ini pertama, cinta kepada Nabi dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik, siapa kakeknya Nabi? Siapa kakeknya Nabi? Ibu-ibu, siapa kakeknya Nabi? Adik, siapa? Nol. Kakeknya Nabi bernama Abdul Muttalib. Itu Abdul Muttalib memiliki berapa anak? 17. 10 laki-laki, 7 perempuan. Dan anak ke-10-nya Abdul Muttalib bernama Abdullah. Itu setiap anak ke-10 pada zaman jahiliyah itu harus disembelih, harus dipersembahkan ke berhala. Dan pas Abdullah lahir, memiliki suatu kelebihan cahaya nur yang tidak dimiliki dari 17 bersaudara. Itu Abdullah ketika dia berjalan di terik matahari yang panas, redup itu matahari. Itu Abdullah ketika dia berjalan di malam gelap gulita, seperti ada lampu yang menyinari, sehingga gadis-gadis Mekah menawarkan diri untuk dinikahi sama Abdullah, tapi tak satu pun yang dia terima. Pas lewat di depan rumahnya Siti Aminah. Aminah berada di balik jendela rumahnya. Abdullah menoleh masuk lewat di rumah Siti Aminah. Siti Aminah menoleh juga keluar lewat jendela rumahnya. Ketemu 4 mata. Maka pingsanlah Abdullah, pingsan juga Siti Aminah. Itu bahayanya kalau pandangan pertama. Makanya lahirnya pandangan pertama awal aku berjumpa. Jadi lahirnya cinta dari pandangan pertama. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke pelaminan, ke pernikahan. Banyak orang yang sakit karena salah lihat, banyak orang sakit karena salah dengar, banyak sakit hati karena salah pegang. Maka hati-hati yang selalu sakit, di sini mungkin hatiku dan hatimu sama-sama hati. Maka hati-hati dengan hati. Jangan pernah kita sakit hati. Kalau engkau sakit hati, kemana engkau cari obatnya? Maka lahirlah lagunya Roman. Sakit hatiku ada terobati, walau sejuta senyum kau berikan. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Apa lagi? Dirimu tak mungkin lagi ku maafkan. Sakit hati tak mungkin lagi dimaafkan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disakiti dia selalu maafkan. Beda kalau kita, orang selalu disakiti ketika hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Ethiopia, dilempari kotoran, bukan kotoran unta, kotoran manusia. Apakah Rasulullah membalas? Tidak, dia bersihkan. Kalau kita coba kalau ada yang dilempari kotoran, langsung lebih besar kotorannya dibawakan ke rumahnya. Kenapa Rasulullah diutus kali ini sebagai rahmatan lil alamin? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kita kembali, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, pada fajar menyingsing di pagi hari. Rasulullah tidak sama lahirnya kita. Ketika kita umatnya dilahirkan, semua posisi sujud ke tanah. Baik yang disesar, baik yang lewat pintu keluarnya, itu semua posisinya sujud ke tanah. Ibu, apa nak ucapkan anak tak baita ketika dia lahir?
Ingat toh? Bukan itu. Ada kalimat hidup. Itulah ketika manusia lahir tidak diucapkan itu, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulailah kalimat hidup ketika mulai suatu pekerjaan, masuk rumah baru, membuka usaha baru, sawah baru, lahan baru, maka mulailah dengan kalimat hidup itu. Apa kalimat hidup? Baru bismillahirrahmanirrahim. Mulailah pekerjaan. Kalau Nabi bukan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan dalam kitab Al-Sanji dijelaskan. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Rasulullah lahir dalam keadaan sudah disunat, Rasulullah dalam keadaan bersih. Dan ketika Rasulullah lahir, dia letakkan kedua tangannya di tanah. Dalam kitab Al-Sanji dijelaskan, diletakkan kedua tangannya di tanah, lantas dia hadapkan wajahnya ke langit, lantas dia berucap. Apa diucapkan Nabi? Bukan tetapi Allah Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah namanya doa iftitah. Apa itu iftitah? Kunci. Apa yang dikuncinya? Kuncinya 7 lapis langit dan bumi. Itulah Allah Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulailah pekerjaan itu dengan membuka. Ketika Rasulullah lahir sebagai rahmatan lil alamin, membuka lahan baru, membuka apa saja kita, masuk rumah baru, maka itulah yang kita ucapkan, yang diucapkan Rasulullah ketika lahir di atas permukaan bumi. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah lahir, semua bidadari di surga diturunkan ke bumi. Malaikat-malaikat diturunkan mengapi sehingga iblis tidak mampu mengintip bagaimana itu Rasulullah dilahirkan. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan disebut dengan tahun gajah. Kenapa bukan tahun kambing? Kenapa bukan tahun unta? Karena bertepatan datangnya tentara Abraham yang ingin menghancurkan Baitullah dengan mengendarai gajah. Tetapi sebelum masuk ke haram, kata Mekah, Allah telah mengirim burung-burung ababil dengan membawa batu dari neraka melempari sehingga hancur berantakan itu tentara Abraham. Apalagi kejadian yang terjadi dengan lahirnya Rasulullah, pembunuhan terhadap bayi wanita. Jadi dulu sebelum lahirnya Rasulullah, wanita itu tidak ada guna-gunanya, dianggap itu masalah, dianggap barang mainan. Maka yang pantas kalau pada hari ini yang selalu banyak dalam memperingati Maulid adalah wanita, karena dia yang pertama dan yang mengangkat derajat harkat dan martabat wanita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu wanita dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kalau ada melahirkan merasa menyesal melahirkan wanita karena dianggap itu tidak ada guna-gunanya itu wanita. Ketika Rasulullah SAW lahir, Rasulullah mengangkat wanita 3:1, 3 wanita 1 laki-laki. Ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, untuk siapa saya mengabdi? Ibumu. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Untuk siapa lagi saya mengabdi ya Rasul? Bapakmu. 1 bapak, 3 ibu. Kenapa 3 ibu 1 bapak? Karena 3 yang dilakukan tidak bisa dilakukan oleh bapak. Apa itu? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Bapak bisa melahirkan, bisa menyusui? Nggak ada. Yang bisa adalah membantu membesarkan. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Apalagi yang terjadi ketika Rasulullah lahir? Sawah ladang menjadi subur, tanam-tanaman jadi semua. Pintu neraka ditutup dengan lahirnya Rasulullah. Yang terbuka hanya pintu surga. Api yang tidak pernah padam di negeri Persia, yang selama 1000 tahun disembah orang-orang Persia, tiba-tiba api itu menjadi padam dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan adalah ketika Rasulullah berusia 5 tahun, dibedah dadanya Rasulullah disaksikan oleh Halimatus Sa'diyah, dibersihkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, meninggal ibunya Siti Aminah di Aqwa, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Pada usia Rasulullah SAW 8 tahun, meninggal juga kakeknya Abdul Muttalib, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Dan disitulah Abu Talib diajarkan. Pada usia 12 tahun Rasul diajar mengembala kambing. Pada usia Rasulullah SAW 25 tahun, Rasulullah berdagang ke negeri Syam membawa dagangannya Siti Khadiijah, dan disitulah dia mendapat gelar Al-Amin karena kejujuran dalam berdagang.
Pada usia Rasulullah SAW 35 tahun terjadi banjir di Mekah dan Baitullah terjadi perbaikan, dan ketika diletakkan Hajar Aswad terjadilah percocokan, semua kafilah berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Datang Rasulullah SAW memberikan solusi, dihamparkan sorbannya, lantas Rasulullah mengambil Hajar Aswad itu meletakkan, baru semua ketua kafilah disuruh angkat dengan memegang sorbannya Rasulullah. Lantas setelah diangkat, baru Rasul ambil itu Hajar Aswad diletakkan kembali ke tempatnya. Apa hakikat yang bisa kita dapatkan? Siapa yang pernah mencium Hajar Aswad, siapa yang pernah memegang Hajar Aswad, itu sama dia berpegangan dengan Rasulullah. Siapa yang pernah mencium Hajar Aswad, sama dia bersentuhan dengan pipi kulitnya Rasulullah dengan Rasulullah. Dan siapa yang pernah bersentuhan kulitnya Rasulullah dengan kulitnya umatnya, maka haram disentuh oleh api neraka. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah berusia 40 tahun, Rasulullah bertahanus di Gua Hira, dan disitulah turun malaikat Jibril membawa satu ayat dan sekaligus diangkat menjadi Rasul. Surah Al-Alaq itu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa bukan perintah salat langsung, puasa, zakat, haji? Kenapa yang diperintahkan pertama membaca? Apa yang harus kita baca? Bismi Rabbika. Yang mana itu Bismi Rabbika? Ada stempelnya. Pernah kita ini ada huruf Arab di telapak kanan kita 18 ini. Ini 81, jumlahnya 99. Itulah Bismi Rabbika. Yang mana yang pertama diwajibkan oleh Allah? Sebelum kita diwajibkan kita sholat 5 kali sehari semalam. Kapan kita diperintahkan sholat? Tidak langsung perintah sholat. Nanti 10 kenabian. Baru Rasulullah SAW di Isra' Mi'rajkan. Jadi 10 tahun menjadi nabi, baru ada perintah sholat. Apa yang diperintahkan sebelumnya sholat? Zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Yang mana zikirnya yang dibaca? Mana Bu? Yang mana zikirnya dibaca? Yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum diwajibkan kita sholat. Subhanallah. Ibu Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inilah ketika kita masuk tanah haram, tidak disuruh kita langsung salat, disuruh kita tawaf membaca ini zikir. Tawaf lewat. Ketika kita sa'i, disuruh, bukan disuruh salat, tapi disuruh kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sampai ketika hukum di padang Arafah, itu juga yang banyak kita baca. Jemaah Maulid yang sama dimuliakan, dari mana asbabnya? Siapa yang pertama ucapkan itu Subhanallah? Itulah zikirnya para malaikat. Alhamdulillah zikirnya Nabi Adam. La ilaha illallah zikirnya Nabi Nuh. Allahu Akbar zikirnya Nabi Ibrahim. La haula wa la quwwata illa billah, itu zikirnya Rasulullah ketika Isra' Mi'raj. Sampai di langit ke-7 diajarkan zikir ini oleh Nabi Ibrahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita berdiri ketika selesai sholat sebelum zikir ini kita ucapkan. Jangan kita bangun dari tidur kita sebelum zikir ini kita ucapkan. Jangan tidur, jangan pejamkan mata ini sebelum zikir ini kita ucapkan. Kan ini yang akan mendatangkan kepada kita man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak diperiksa oleh munkar dan nakir. Ada yang dapat tiket khusus langsung. Itulah yang akhir hidupnya mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, berapa huruf ini la ilaha illallah? Jaminannya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu lebih berat timbangannya satu kali kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf itu? Biasa kita baca tapi tidak pernah kita berhitung berapa huruf.
Itu la ilaha illallah, jaminannya sama beratnya satu kali kita ucapkan. Kalau mau ditimbang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu lebih timbangannya satu kali kita mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kita baca ini la ilaha illallah, tidak bisa ketemu 2 bibir. Adakah yang bisa baca la ilaha illallah ketemu bibirnya? La ilaha illallah. Coba ketemu bibir la ilaha illallah. Tidak bisa, karena memang dipersiapkan ini lidah, zikirnya lidah. Di situ ada lidah, zikirnya lidah, la ilaha illallah. Jangan kita baca kalau itu baca. Inilah zikirnya roh kita, ini zikirnya jiwa kita. Yang mana zikirnya dasarnya kita? Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf itu Muhammadur Rasulullah? Berapa huruf itu la ilaha illallah? 12. 12 la ilaha illallah, 12 Muhammad dan Rasulullah. 2 kali 12, 24. Siang, pagi sampai sore 12 jam. Malam 12 jam, 2 kali 12 jam. Lahirnya jam itu dari angka 12, tidak ada 12, 13, 15, tidak ada. Maka yang selamat, kita cuma hidup 2 kali 24 jam. Yang selamat, yang tidak pernah lepas kalimat tauhid itu la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Itulah tadi, dimanapun kita berada, maka hati selalu menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana cara kita bisa mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Ketika kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kita baca tripul, baru tutup dengan ayat kursi. Bukan ditempel di belakang pintu itu ayat kursi, tapi mengingatkan untuk kita baca. Bukan ditempel ayat kursi itu di tengah rumah kita, mengingatkan ketika kita masuk dalam rumah kita baca itu ayat kursi. Apa hakikatnya? Siapa yang membaca ayat kursi ketika keluar rumahnya, 70.000 malaikat yang kawal sampai dia kembali ke rumahnya, dia akan membawa keberkahan dan kekayaan masuk dalam rumahnya. Kedua, ketika bangun dari tidur kita, sebelum tidur kita baca tripul, baru kita baca zikir lagi. Apa zikirnya sebelum tidur? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang selalu baca zikir ini tidak akan dicabut rohnya oleh malaikat maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, pernah melihat di wajahnya Rasulullah? Pernah lihat makamnya Rasulullah? Yang pernah haji dan umrah pasti lihat. Yang lihat yang ditinggalkan Rasul Masjid Kuba, Masjid Nabawi, Masjid Raudhah, termasuk tempat singgahnya ketika dia singgah di Gua Zur, ketika menerima wahyu di Gua Hira, kita sudah lihat semua. Maka ketika kita lewati makamnya Rasulullah, kita beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah. Rasulullah dibangkitkan menjawab salam-salam kita. Jemaah Maulid yang sama dimuliakan oleh Allah. Oleh itu, kenapa ini yang ayat zikir dibaca? Ini zikir tertulis di Raudhah. Ini zikir tertulis di pintunya Baitullah. Ini zikir tertulis di makamnya Rasulullah. Kenapa zikir ini ditulis? Ada apa dengan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin? Maka insyaallah siapa yang selalu mengamalkan sebelum salat subuh 100 kali, maka insyaallah akan cepat dipanggil oleh Rasulullah, dipanggil oleh Allah untuk tawaf di Baitullahnya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di jalan kita berniat tapi tidak ada usaha, ada doa yang diamalkan supaya kita bisa cepat naik. Dan setelah saya dapat ini sama Pak Kiai, saya 1 bulan saya amalkan. Alhamdulillah 2013 saya ada umrah. Dan ketika saya pamit di Baitullah di Multasam, saya minta ya Allah jangan cabut rohku sebelum saya datang lagi tawaf di Baitullah. Alhamdulillah kemarin November 2020 saya juga membawa bapak dan ibu saya berumrah. Jadi itu ada, bukan orang yang banyak yang dilihat, tapi ada panggilan. Kalau Allah dan Rasul memanggil, pasti kita akan datang kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jemaah maulid yang sama dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 53 tahun, Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Yang didakwakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi yang masuk Islam tidak cukup 100 orang. Berapa orang yang masuk Islam? Cuma 72 orang. Dan itulah yang disebut dengan as-sabiqun awwalun, dan itulah yang sama-sama Rasul hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di Madinah. Jadi Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah 12 Rabiul Awal, Rasulullah hijrah ke Madinah 12 Rabiul Awal, Rasulullah wafat hari Senin 12 Rabiul Awal. Ada apa dengan 12? Ini bukan disetting, tapi ini adalah keajaiban yang terkandung di dalam angka 12. Jemaah maulid yang sama dimuliakan. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, disitulah kejar oleh tentara kafir Quraisy dan dikepung. Dan di mana ketika Rasulullah singgah di satu gua yang namanya Gua Sur, di situ juga dikejar. Dan Rasulullah SAW ketika dia masuk di situ, disitulah yang damping adalah Abu Bakar. Dan setelah 3 hari berada di situ, baru lanjutkan sampai ke Madinah. Dan apa yang dibangun ketika sampai Rasulullah di Madinah? Bukan istana, tetapi yang pertama dibangun adalah masjid. Nama masjid itu namanya Masjid Quba. Apa jaminan orang yang sholat di Masjid Quba? Siapa yang sholat di Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun Rasulullah, sama dia melaksanakan haji dan umrah pahalanya. Siapa yang belanja, siapa yang membeli kurmanya Nabi di samping Masjid Quba itu, sama dia berinfak dan bersedekah. Jadi kita membeli kurmanya Nabi, tapi hadiahnya sama kita bersedekah. Berapa tahun Rasulullah berdakwah pada perang di Madinah? 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dia bisa mensatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin, mempersaudarakan. Tepatnya pada hari Senin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada subuh hari didatangi seorang tamu. Tamu itu yang jumpai adalah Fatimah, memberi salam, ternyata yang datang adalah malaikat maut. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut rohnya. Dan ketika Rasulullah dicabut rohnya, Rasulullah merasakan sakit, berkeringat, sehingga dia mohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan kepada Allah, jangan pernah dia timpakan penyakit yang saya derita. Maut itu, betapa sakit maut ini berpisah dengan badan. Jangan pernah timpakan kepada umatku. Cukup saya yang merasakan maut ini. Ini betapa cinta Rasulullah kepada kita. Dia mau merasakan maut, hanya Rasulullah yang mau merasakan, jangan pernah kita rasakan. Maka tidak ada umatnya Rasulullah yang meninggal setengah mati berteriak. Dia dengan apa yang berangkat dengan tenang. Kenapa? Rasulullah sudah menjamin, memberikan garansi kepada kita dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ketika Rasulullah permintaan yang terakhir kepada Rasulullah, apa permintaan? Bagaimana dengan umatku yang melakukan dosa seumur hidupnya? Jibril melapor kepada Allah, turun, wahai Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, lantas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun sebelum dia meninggal, Allah hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, 1 tahun itu masih bisa lagi melakukan dosa. Naik lagi Jibril, turun lagi. Ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, 40 hari sebelum dia meninggal, dia mengampun kepada Allah. Allah hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, masih bisa melakukan, umatku masih ada 40 hari melakukan dosa. Naik lagi, turun lagi, yang terakhir ketiga kalinya. Ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, lantas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum roh belum sampai di kerumunan sini, belum selepas karbir namanya. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah maulid yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang dia pikirkan bukan dirinya Rasulullah dalam hadapi sakaratul maut. Yang dia pikirkan bukan istrinya, bukan cucunya, bukan sahabatnya, tapi kita umatnya yang tidak pernah ketemu Rasulullah. Itu karena cinta kita kepada Rasulullah dan lebih cinta Rasulullah kepada umatnya. Maka sebagai pembuktian cinta kita kepada Rasulullah, dengan memperingati maulidnya Rasulullah SAW,
Semua yang kita bawa itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang kita bawa ini itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Kita tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah ketemu sahabatnya Rasulullah, tabi sahabatnya sahabat. Bani Umayyah, Bani Abbas kita tidak pernah ketemu, tetapi kita memperingati hari kelahirannya Rasulullah sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Maka itu jaminan Rasulullah, siapa yang mencintaiku, saya akan bersamaku di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis Nabi mengatakan, aulan nasi biyaumal qiyamati aksukum ala salatan. Sehampir-hampir manusia, sedekat-dekat manusia kepada baginda Rasulullah pada hari kiamat adalah yang banyak cintanya dengan memperingati, banyak salawat dengan banyak memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk di dalam surga kenikmatannya Allah dengan cinta, dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan jaminan dan 4 malaikat dengan mendapatkan rahmat dan Allah orang yang bersahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi sebagai wujud cinta, dan insya Allah di tahun-tahun kita mohon kepada Allah diberikan umur panjang, mendapatkan maulid-maulid yang akan datang lebih meriah lagi sebagai wujud pendekatan diri kita kepada Allah dan wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.